Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, saya dan Ustadz Awi atau Ustadz Ahmad Nawawi di acara Ngopi Kita. Apa itu ngopi kita? Adalah ngomongin perihal Islam dan kehidupan rumah tangga. Kali ini kita akan kembali membahas persoalan-persoalan seputar rumah tangga yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kali ini ada manfaatnya untuk kita semuanya dan menjadikan referensi untuk kita menjadikan keluarga kita ini keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, Ustaz, kita berbicara dengan sakinah, mawadah, warohmah. Itu sebenarnya pengertian dasarnya seperti apa ini? Itu sakinah mawaddah warahmah ini. Silakan, Ustaz. Jadi kalau berbicara tentang ayat Allah kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ya kan? Maka diambil gitu. Diambil litaskunu ilaiha sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, mawadah dan warahmah. Jadi biasa terucap di kita keluarga yang samawa gitu. Sakinah, mawadah, warahmah. Biasanya kalau kita kondangan itu, kalau enggak kita membalas WA. Ya samawa ya. Samawa wa nambah gitu. Iya. Nah, maka berpedoman dengan hadis tersebut, ketika ingin memasuki dari sakinah mawaddah warahmah, maka kembali lagi si dua insan tersebut harus memiliki ketakwaan kepada Allah, gitu, agar menjadi sakinah, tenang. Sakinah itu kan ketenangan. Ketika kita gundah, ketika kita merasakan hal yang gak enak, maka pasangan kita seharusnya yang bisa menenangkan kita, gitu. Bukan membakar kita jadinya ya, jadi dibakar, bikin panas, gitu ya. Seperti tujuan awal ya, bahwa kita berumah tangga itu melengkapi apa yang nggak ada di diri kita. Benar, benar. Itu kan kalau kesempurnaan punya Allah kan, gitu. Nyari kesempurnaan. Semua nyari yang sempurna, yang seperti ini. Nanti itu mah adanya di surga, gitu. Kecuali Nabi Muhammad kan begitu. Nabi Muhammad memang sosok yang Allah ciptakan sempurna 100% zahir dan batinnya beliau Rasulullah. Makanya beliau Rasul bisa umur sekian puluh tahun kan gitu menikahi Aisyah, gadis yang masih mulia, bisa mensikapinya. Kalau Peri itu capek. Makanya kesempurnaan itu ya milik Allah dan hanya diberikan kepada beliau Rasulullah SAW. Makanya kalau mencari kesempurnaan dari seseorang suami atau mencari kesempurnaan di dalam seorang istri, maka nggak dapat kesempurnaan itu. Maka terima kekurangan masing-masing, gitu kan? Terima kekurangan masing-masing dan saling menutupi dari aib-aib seorang suami atau istri. Jangan diumbar-umbar di media sosial biar seluruh orang tahu. Itu nggak baik, gitu kan? Kampanye. Kalau mau curhat, cukup curhat sama orang yang bisa memberikan solusi, petunjuk. Kemudian kalau memang nggak perlu itu, ya curhat sama Allah. Gitu. Sebaik-baiknya curhat saja. Iya benar. Yang tahu selain Allah. Maka sakinah itu, ketenangan itu bukan bukan sesuatu yang Allah langsung beri kasih gitu. Tapi harus kita bikin di dalam rumah tangga kita agar kita mendapatkan ketenangan gitu. Istri kita sedang murung atau suami kita sedang murung, harus kita datangi, kita obrolkan ada apa gitu kan, ditanya dengan baik.
Jangan sampai asal suami mau pulang jantungan dulu bawaan. Benar. Baiknya tanggal muda doang ya. Iya. Baik tanggal muda, tanggal 28. Baiknya tanggal muda doang. Jangan seperti itu ya. Jadi kita luruskan niat kita mulai yang saat ini misalnya pun kita belum tahu, mudah-mudahan dengan mendengarkan atau melihat tayangan ini sahabat sekalian jadi tahu bahwa tujuan rumah tangga itu yang pertama adalah mencari ketenangan hidup secara lahir dan batin, ya. Benar itu. Sakinah akan didapatkan ketika kita mau berupaya mendapatkan kesakinah tersebut, bukan secara nanti juga Allah kasih, nggak bisa gitu. Kayak kita mau pinter, saya kok emang mungkin udah ditakdirin sama Allah jadi orang nggak ngerti agama ya kali ya begitu, akhirnya dia nggak berjuang, emang udah ditentuin sama Allah gitu. Nah, itu salah gitu kan, harus ada ikhtiar dari kita. Saya mungkin Allah nggak takdirin kali jadi orang baik, ya itu salah, harus jadi orang baik gitu kan. Nah itu sakinah akan terhasil ketika kita sudah memenuhi dari perkara keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, maka akan muncul sakinah, ketenangan. Makanya dari proses ibadah yang kita laksanakan, kumpul satu riungan yang dimana riungan itu disebut nama Allah, maka dalam hadis Nabi itu kalau dikumpulkan, maka ketika orang riung ngumpul menyebut nama Allah, malaikat ngelilingin orang tersebut. Kemudian ngelilingin, nah itu malaikat menurunkan rahmat Allah. Dan itu salah satu manfaat gitu. Ketika kita menghadiri majlis-majlis ilmu, di situ kita bisa mengingat Allah. Nah, di situ rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun, kemudian dari rahmat itu kita bawa pulang ke masing-masing. Nah, itu menjadi rahmat pula gitu. Keberkahan di dalam rumah tangga kita, ketenangan, dan ibadah yang kita laksanakan pun menjadi ketenangan. Gitu. Makanya wajib sekali suami istri itu yang pertama agar mendapatkan kesakinahan, yaitu agar beriman, iman kepada Allah, patuh kepada Allah. Nanti dari hasil ibadah yang dia laksanakan akan muncul ketenangan hidup yang itu nggak ditemukan ketika selain ibadah kepada Allah. Gitu. Rumah tangga pun niatnya ibadah kepada Allah, dan kita cinta pun kepada pasangan kita itu karena Allah saja. Iya. Jadi jangan pernah kita terlalu overdosis dalam mencintai sesuatu, karena suatu saat pasti apa yang kita cintai itu akan meninggalkan kita. Benar. Bahkan diri kita pun sendiri juga bakal kita tinggalin gitu. Bahkan diri ini aja, karena sesuatu yang ada awal temunya, awal bertemunya pasti ada akhir berpisahnya. Sayang banget sama istri, ya istrinya meninggal juga besok kawin lagi kan gitu. Atau sayang banget sama suami, besok meninggal juga suaminya pasti kawin lagi kan, seperti itu. Nah itulah cinta manusia itu nggak ada yang abadi gitu. Yang abadi karena kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nah itu sakinah, harus ada dasar ketakwaan yang harus dimiliki suami dan istri, baru muncul ketenangan. Kalau udah tenang, mau bagaimanapun di luar, mau kendala apapun yang ada di luar, masuk ke dalam rumah tersebut, maka akan ketenangan. Maka kata Nabi, baiti jannati, nah, rumahku tuh surgaku. Maka rumah Nabi penuh ketenangan di sana, ya, penuh dengan ketenangan. Artinya di luar, ketika seorang suami mencari rizki dengan lelah payahnya, maka pulang ke rumah jadi keterangan buat dia, jadi obat buat dia, kan seperti itu. Nah kemudian mawadah warahmah, mawadah kasih, warahmah sayang. Kemudian setelah itu baru akan muncul mawadah warahmah, kasih dan sayang, saling mengasihi, saling menyayangi gitu.
Jangan sampai pengantin baru doang, Iya. jangan mawaddah warahmah. Gitu kan. Makanya kadang-kadang kan memang ibadah pernikahan itu ada sesuatu yang memang beda dengan orang yang memang naudzubillah min dzalik, dalam proses pernikahannya dia melaksanakan pacaran terlebih dahulu. Kayaknya kalau orang pacaran tuh kelihatannya sedap gitu karena memang dibumbuin setan pada saat itu. Dan nanti ketika masuk ke berumah tangga dihambar gitu. Yang bumbunya hilang. Bumbunya hilang. Gitu. Karena setan juga ikut juga di dalam rumah tangga tersebut. Bumbu jadi kompor. Kayak kemarin di awalnya jadi bumbu gitu ya. Kemudian udah menikah ya benar. Nah, itu dia. Makanya kata nggak ada yang lebih dibanding musuh orang-orang mukmin ya gitu, setan. Mukmin, gitu, orang-orang mukmin, ya musuhnya setan. Musuhnya nafsu kita sendiri kan gitu. Musuh besar Gitu kan. Musuhnya lagi dunia yang melupakan akhirat. Itu kan dunia yang melupakan akhirat musuh juga. Musuhnya lagi manusia yang membuat jauh kita kepada Allah. Nah itu dia. Maka mawaddah warahmah itu pun akan terciptakan karena berlandasan dengan sakinah tadi. Dan sakinah itu akan didapat ketika seorang suami istri ataupun pasangan tersebut bertakwa kepada Allah. Kalau sudah seperti itu kan keturunan kita alhamdulillah bisa mencontoh kebaikan yang kita lakukan, mudah dididiknya karena didasari dengan ketakwaan kita kepada Allah. Udah nggak bakal ketemu setiap solusi itu ya kecuali kembali lagi kepada Allah. Solusi satu-satunya selalu kembali kepada Allah. Karena kan Allah yang nyiptain kita, Allah tahu banget dengan kondisi dan kebutuhan kita. Hanya Allah udah garis bawahi itu, aku tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Keluar dari kata ibadah, maka kalau motor itu kelebihan beban gitu. Kapasitasnya itu motor 1 ton membawa beban, kemudian lebih dari itu rusak motor tersebut atau saya mau kecil-kecilin bannya dah, rusak karena yang menciptakan motor itu tahu banget gitu. Nah itu juga Allah tahu banget dengan kita. Itu juga nggak bakalan muat kalau memang dikasih begitu ya. Itu iya, Allah tahu banget dengan kondisi kita agar kita hidup bahagia. Makanya salah satu misi Nabi Muhammad membawa agama Islam kan bisa adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim. Salah satu misi beliau Rasul tuh untuk membahagiakan manusia, membawa Islam tuh untuk membawa manusia bahagia fi ma'asyihim di dalam kehidupan dunia mereka, wa ma'adihim dan kehidupan akhirat mereka. Kayaknya nggak jauh. Ketika ingin bahagia ya kembali kepada Allah, masuk secara Islam, secara menyeluruh, bertakwa kepada Allah, maka akan menemukan di situ kebahagiaan, baik bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Makanya Robbana atina fid dunya hasanah bukan hanya diucapkan juga, harus ada dipraktekkan gitu. Ya Allah berikan saya kehidupan baik di dunia, kehidupan baik lagi di akhirat, lindungi kami dari siksa neraka, kan begitu. Maka ya Allah berikan kami kehidupan baik di dunia, kita dulu harus berbuat baik gitu, agar nanti kita dapat kebaikan, nanti di akhirat pun dapat kebaikan kalau kita berbuat baik. Nah, maka tadi berbicara tadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Sakinah itu ketenangan, mawaddah itu kasih, warahmah dan sayang. Maka semuanya itu akan didapati kalau pasangan tersebut bertakwa kepada Allah, mau beribadah, mau patuh kepada Allah. Karena kan hakikatnya kita tadi kembali diciptakan untuk ibadah. Hanya dunia itu kalau Allah firmankan kan begini, dunia wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidak kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu.
Orang tuh kalau tertipu sadar, tahu besok dia lebih hati-hati. Saya tertipu, uang saya hilang 50 juta, tertipu, saya sadar, besok lebih hati-hati lagi. Gitu. Tapi ini tertipu sembari senang. Begitu dunia tuh, luar biasa. Kalau udah tertipu sembari senang, nggak sadar orang tersebut. Gitu. Ternyata dia tertipu dengan kehidupan ini. Gitu. Asik bergelimangan harta. Kemudian, apa sih gala-gala agama. Gitu. Nah, akhirnya yang jadi korban siapa? Setan. Nah, Perasaan saya nggak ikutan. iya kata dia. Kalau udah jadi salah, itu kan memang tabiat ente aja. Saya lagi baik. Lu ngajarin ngarang lu nggak sholat sekali doang, tapi lu sholat bolak balik pakai bawa uang lagi. Iya. Kembali lagi, sakinah mawaddah warahmah akan didapati ketika kita seorang suami, seorang istri, pasangan tersebut kembali bertakwa kepada Allah. Gitu. Hanya harus yang kita cari adalah orang-orang yang bisa mengerti ilmu agama Allah terlebih dahulu. Kayak agar kita punya keturunan baik, ya harus seperti itu kita cetak. Terus sahabat sekalian ya, bagaimana seharusnya tujuan rumah tangga itu menjadikan sakinah mawaddah rahmah sebagaimana yang dijabarkan tadi oleh kita bersama. Untuk sahabat sekalian yang ada pertanyaan silahkan disampaikan, nanti email akan kami tulis di deskripsi. Silahkan sahabat sekalian bertanya apapun tentang masalah rumah tangga, ekonomi, perceraian. Mudah-mudahan dengan kita bahas bersama di sini ada solusi untuk kita bersama. Sahabat sekalian, sesi kali ini kita akhiri untuk pembahasan tentang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih untuk sahabat sekalian yang selalu hadir di channel kami ini. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat badan, dan kita bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.